Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Amana. Dengan rekan saya, Anissa Juliana, kami di sini dari SMK Negeri Kalibaru dengan jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Cahya dan rekan saya Wahyu Ramadan. Kami dari Sekolah SMK Negeri Kalibaru dengan jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Pangan fungsional adalah makanan dan bahan pangan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Penjelasan tentang kimpul dan labu kuning. Talas belitung, kimpul atau bentul adalah spesies tumbuhan berbunga tropis dari genus Xanthosoma yang menghasilkan umbi-umbian berpati yang dapat dimakan. Tanaman ini termasuk suku talas-talasan yang berasal dari Amerika tropis, tetapi kini telah tersebar di berbagai bagian dunia. Kimpul merupakan jenis umbi-umbian yang dapat dijadikan alternatif pengganti nasi. Manfaat kimpul: 1. Menurunkan berat badan dan mencegah diabetes. 2. Menstabilkan tekanan darah dan kolesterol. 3. Menjaga kesehatan ibu hamil. 4. Meningkatkan imun tubuh. Labu kuning atau Cucurbita moscata atau waluh atau labu adalah tumbuhan semak berkayu dan termasuk ke dalam keluarga Cucurbitaceae. Di Indonesia ada 5 spesies yang disebut sebagai labu kuning atau waluh, yaitu Cucurbita maxima dan Cucurbita visifolia, Cucurbita mixta, Cucurbita moscata, dan yang terakhir Cucurbita pipo. Manfaat labu kuning: 1. Melancarkan pencernaan. 2. Menjaga kesehatan jantung. 3. Mengurangi anemia. 4. Mencegah insomnia. 5. Memelihara kesehatan kulit. 6. Baik untuk kesehatan mata. Nama produk yang akan kita buat yaitu Kimtamos Cake. Kimtamos Cake merupakan olahan produk makanan yang terbuat dari tepung kimpul dengan isian abon dari labu kuning dan diberi tambahan wijen dan irisan daun bawang juga cabai sebagai topping. Kimtamos Cake sendiri memiliki rasa manis dari roti dan gurih dari abon labu kuning. Tekstur yang lembut memberikan kesan yang istimewa saat dimakan. Selain itu, makanan ini juga cocok bagi para pecinta kue yang alergi terhadap gluten. Selanjutnya yaitu proses pembuatan tepung dari umbi kimpul. Yang pertama yaitu dilakukan pengupasan pada umbi kimpul sampai benar-benar bersih. Kemudian, umbi kimpul yang sudah dikupas selanjutnya diiris tipis-tipis. Setelah itu, umbi kimpul direndam dengan air garam, tujuannya untuk mengurangi kandungan senyawa oksalat pada umbi kimpul. Selanjutnya, umbi kimpul yang telah direndam selanjutnya dicuci dengan air mengalir sampai airnya bersih. Setelah umbi kimpul dicuci, selanjutnya umbi kimpul dijemur sampai teksturnya menjadi keras dan kering. Setelah umbi kimpul dijemur, selanjutnya umbi kimpul dihancurkan sampai benar-benar halus sampai menjadi serbukan tepung. Proses yang selanjutnya yaitu pembuatan abon. Di sini disiapkan terlebih dahulu bahan yang akan digunakan dalam pembuatan abon labu kuning. Setelah menyiapkan bahan yang akan digunakan, selanjutnya yaitu menumbuk halus bumbu-bumbu yang sudah disediakan. Langkah selanjutnya yaitu siapkan teflon yang sudah diberi minyak dan tunggu sampai minyak tersebut panas. Setelah minyak panas, kemudian masukkan bumbu halus dan goreng sampai harum. Setelah itu, tuangkan santan secara perlahan. Setelah santan masuk, selanjutnya yaitu tuangkan bumbu-bumbu yang sudah disediakan dan aduk sampai merata. Selanjutnya, masukkan labu yang sudah diparut dan dicuci bersih. Kemudian, masukkan serai, laos, dan daun jeruk yang sudah digeprek, juga gula merah. Masak sampai santan teresap pada labu. Setelah itu, masak abon labu kuning sampai warnanya berubah menjadi coklat. Setelah abon labu kuning matang dan berwarna coklat, sisihkan. Tahapan yang selanjutnya yaitu pembuatan roti gulung. Pertama yang dilakukan adalah menyiapkan telur yang kemudian ditambahkan dengan gula dan ovalet. Setelah itu, dimixer sampai adonan berjejak, sekitar 2-3 menit. Kemudian, masukkan tepung kimpul, tepung maizena, dan susu bubuk secara merata. Mixer sampai adonan tercampur rata.
Setelah itu, matikan mixer dan masukkan margarin leleh dan aduk dengan solet secara merata. Selanjutnya, siapkan loyang yang sudah diolesi oleh mentega. Kemudian, tuangkanlah adonan tersebut pada loyang secara merata. Selanjutnya, hentak-hentakan loyang yang berisi adonan sampai tidak ada gelembung pada adonan. Setelah itu, masukkan topping seperti daun bawang dan cabai yang sudah diiris, juga tambahan wijen. Dipersiapkan terlebih dahulu oven dengan suhu api atas dan api bawah 200 derajat Celcius. Selanjutnya, masukkan adonan roti pada oven dengan waktu 25 menit. Setelah 25 menit dan roti sudah mengalami perubahan warna sedikit coklat, yang menandakan bahwa roti tersebut sudah matang, selanjutnya keluarkan roti dari oven. Kemudian, letakkan roti tersebut pada kertas roti yang sudah disediakan. Kemudian, lepas loyang dan kertas roti yang menempel, dan tunggu 10 menit agar suhu roti sedikit menurun. Setelah itu, beri olesan mayonaise pada roti secara merata, lalu aduk sampai merata. Kemudian, baluri olesan mayonaise dengan abon labu kuning. Kemudian, gulung secara perlahan. Dan Kim tacos cake pun siap untuk disajikan.